Saudara, mari kita buka kitab suci kita dari Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas 10 ayat 38. Ya. Oke, saudara, mari kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Demikian sabda firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara kasih Tuhan, ayat 41 pasti kita tahu, 42 pasti kita nggak tahu persis tekanannya untuk apa itu, tentang sikap atau respon yang dibuat oleh Maria. Maria seperti apa? Kata firman Tuhan sekali saya baca ayat 29, ayat 39. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus, wah ini luar biasa loh. Dalam struktur bahasanya kata terus ini terus berlanjut. Suka sekali. Ini kontinuitas tetapi ada kesukaan yang besar. Bukan kontinuitas karena terpaksa. Bukan kontinuitas karena di balik itu pasti saya dapat berkat-berkat finansial supaya semua jadi gampang, semua jadi mudah. No. Tetapi memang dia senang, suka sekali. Bukan karena berkat di balik itu. Tetapi karena memang suka sekali dekat kaki Yesus, lalu suka sekali terus-menerus mendengarkannya. Tentang hal itu, kata firman Tuhan dalam ayat 42 dikatakan, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sebelumnya yang 42 katakan, satu saja yang perlu, yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam struktur bahasa Yunani-nya, sebetulnya apa yang dilakukan Maria itu ada 3 ditampakkan nilainya. Pertama, itu yang perlu. Yang kedua, itu yang terbaik. Yang ketiga, itu yang kekal. Apa itu? Hubungan paling intim sama Tuhan. Persekutuan intim sama Tuhan. Jadi maafkan saya, teman-teman pengurus, kalau hari ini temanya saya agak ubah. Karena temanya hanya diambil itu yang terbaik. Hanya satu nilai. Tapi sebetulnya kata firman Tuhan ini, hubungan dekat dengan Tuhan itu, persekutuan dengan Tuhan, dalam struktur bahasanya ada 3 nilainya. Itu yang perlu, itu yang terbaik, itu yang kekal. Jadi temanya maafkan boleh ya, nanti setelah kebaktian ini sudah marah-marah sama saya, nggak apa-apa. Dari tekanan perikop ini, bagian ini ada panggilan untuk bersekutu intim sama Tuhan. Bersekutu karib dengan Tuhan. Sebelum kita menggali lebih jauh, saudara, sungguh saya katakan bahwa seorang psikolog yang hebat, seorang profesor yang hebat berkata begini, hidup zaman masyarakat kita sekarang ditandai oleh 3K. Kebut, kelelahan, akhirnya kehabisan. Kebut, serba cepat, mau cepat, mau cepat, mau cepat, kebut. Tapi akhirnya kelelahan. Bukan saja fisikal, tapi jiwanya lelah sekali, saudara. Tapi akhirnya kehabisan. Lewat. Dan nampaknya kita kagum-kagum sekali namanya yang serba cepat. Saya gambarkan sederhana. Dulu orang kagum sekali ketika pernah ditemukan seorang penerbang yang hebat sekali, penerbang solo, namanya Charles Lindbergh. Charles Lindbergh pernah membawa pesawat solo tahun 1927 bulan Oktober. Dia melintasi Samudra Atlantik ke New York dengan pesawat dengan kecepatan luar biasa, yaitu 300 km per jam. Wah, kagum sekali orang saudara. Tetapi nggak berapa lama, nggak berapa tahun kemudian, tahun 1980, bulan Agustus, ada SR atau SR-71, Blackbird, pesawat jet Amerika Serikat, itu kecepatannya 3.540 km per jam. Wah, orang kagum sekali, senang sekali ya cepat sekali. Lalu tiba-tiba nggak lama saudara,
Hanya berselang 12 tahun kemudian, ditemukan pada bulan April tahun 1992. Amerika Serikat lagi membuat satu pesawat namanya C-15. Amerika Serikat buat kecepatannya 7.274. Itu berarti dari Jakarta, itu kira-kira kita pulang balik ke Jayapura, saudara. 1 jam. Cepat banget ya. Wow. Dan memang rasanya orang senang dengan cepat. Kalau bisa tadi kebut lagi, kejar lagi. Akhirnya apa? Kita kehabisan lagi. Akhirnya apa? Kita akhirnya betul-betul bukan saja kelelahan, tapi betul-betul kehabisan. Saya harus katakan, saudara, memang sebetulnya saudara kebut, saudara kejar, saudara sibuk, sebetulnya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Orang katakan, istri saya katakan, Richard ini sibuk sekali. Tetapi ada bahaya dari namanya kesibukan. Yang namanya sibuk ada bahaya yang tersembunyi. Dalam kesibukan itu, bahaya itu apa? Ialah bahwa kita akan menjadi sibuk mengerjakan banyak hal, sehingga kita tidak punya waktu yang tersisa betul-betul untuk hal yang begitu penting. Untuk hal yang begitu terbaik, untuk hal yang bernilai kekal. Ada bahaya bahwa kita akan membiarkan hal yang mendesak, yang baik, yang bersifat sementara itu, sehingga kita menyisihkan hal yang apa tadi, yang betul-betul perlu, yang betul-betul terbaik, yang betul-betul bernilai kekal. Kita bisa begitu tenggelam dengan pekerjaan kita. Kita bisa begitu asik dengan kegiatan sosial kita. Pertemanan, hahaha, rekreasi kita, kesenangan kita. Sehingga kita tidak punya waktu-waktu yang terbaik untuk hal-hal yang benar-benar kita sungguh-sungguh dapat menjawab kebutuhan kita paling dalam. Itu yang paling perlu. Atau yang terbaik tadi. Saudara, banyak orang-orang yang nampaknya begitu aktif, begitu rohani, begitu sibuk untuk Allah, tapi tidak lagi punya waktu dengan Tuhan. Itu tragedi besar sebetulnya. Saudara masih ingat jemaat Efesus dalam Wahyu 2, mereka sibuk, tidak mengenal Allah, menjaga moralitas, mereka punya kualitas rohani, moralitas yang tinggi, nggak suka dusta, nggak main sama dusta, giat sekali melayani. Tapi Tuhan kata, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Jatuh apa ya? Rajin melayani. Tidak mengenal lelah melayani. Sungguh-sungguh melayani. Bahkan nggak mau kompromi sama dosa. Namanya dusta. Bahkan dosa-dosa yang nampaknya terlalu umum dilakukan orang, mereka tidak mau kompromi. Tapi Tuhan kata, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Tentu kita tahu cerita firman Tuhan itu. Mereka kehilangan hubungan yang paling dalam dengan Tuhan. Cinta mula-mula mereka. Hati yang begitu melekat, rindu dekat dengan Tuhan. Itu sudah kehilangan. Panggilan Kristus sebagai penyerahan diri yang sejati merupakan panggilan untuk menentukan prioritas sungguh-sungguh. Prioritas yang benar dalam hidup ini. Ini panggilan untuk tidak begitu sibuk dalam banyak hal, tidak sibuk bekerja untuk Tuhan, sehingga kita mengabaikan ibadah kita. Hubungan paling erat, hubungan paling dekat dengan Tuhan kita. Sebetulnya inti firman Tuhan ini bicara tentang hubungan erat, hubungan dekat. Saudara coba perhatikan sebentar. Perikop ini di atasnya kita ingat perikop apa, saudara? Orang Samaria yang baik hati. Orang yang sibuk sekali menolong orang lain. Sibuk menolong orang lain. Sibuk bersosial. Sibuk perhatian sama orang lain. Lalu Tuhan tutup dengan ayat 37 bilang gini. Lakukan hal itu. Tapi sebelum mengerjakan lebih lanjut, Tuhan berkata begini. Hei, hati-hati kamu sibuk ya. Karena yang paling penting, saudara, dia mau katakan, hubunganmu dengan saya. Hubunganmu dengan saya, tidak bisa digantikan oleh apapun. Bahkan perbuatan begitu sibuk untuk orang lain. Perbuatan-perbuatan apa yang begitu mulia menolong orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan prinsip ini. Waktu dia berkunjung kepada orang berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Saudara kesan Tuhan, kata Alkitab jelas tadi katakan apa? Yesus ketika berbicara kepada Maria, Maria sungguh duduk dekat dengan kakinya. Apa katanya tadi? Sambil terus mendengarkannya. Wah, keren banget ya. Terus mendengarkannya. Duduk dekat kaki seseorang dalam konteks perjanjian baru. Itu berbicara
memang betul-betul sikap respect, hormat sekali. Dikasih waktu sang tamu datang, tamu adalah raja, dikasih bukan saja suguhan, tapi dirinya dia berikan, saudara. Duduk dekat, tapi ini juga sikap apa? Sikap seorang pengikut yang setia. Sikap seorang murid yang suka mendengar tuannya. Dan Tuhan suka hal itu, saudara. Berlawanan dengan Maria, namanya Marta, kata firman Tuhan ayat 40, sibuk sekali melayani. Ini berbicara repot sekali, saudara. Repot. Nampaknya orang begitu pada zaman-zaman saya dulu remaja, tahun 70-an, lalu sampai saya waktu mahasiswa tahun 80 awal, saudara, istilah orang repot itu keren nampaknya ya. Itu orang repot sekali loh. Itu orang repot sekali. Karena berlawan dengan istilah apa? Itu orang pemalas. Jadi repotnya satu kebanggaan, saudara ya. Sampai sakit mah dia. Sampai begitu makannya terlambat. Repot sekali. Nampaknya itu begitu membanggakan, saudara. Dan istilah seperti ini dipakai sibuk sekali. Repot. Ini berarti gambaran tentang Marta, seorang yang kayak mana, saudara? Ia bolak-balik ke arah sini, ke arah sana. Ini merupakan gambar orang yang nampaknya begitu nervous. Bahkan juga sekaligus cemas, tegang. Marta begitu sibuk mempersiapkan hidangan kepada Tuhan Yesus. Sehingga ia begitu nervous, menyuguhkan apa yang harus dia berikan kepada Kristus. Dia berusaha menjadi nyonya rumah yang baik, tetapi dikerjakan dengan sifatnya mendesak. Segera. Tidak ada seorang pun yang menolongnya, sehingga ia pun jengkel. Dia komplain waktu itu. Kok nggak ada yang menolong? Ia menyatakan kejengkelannya dengan ia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau tidak peduli? Waduh, bayangkan Tuhan disudutkan. Apa engkau tidak peduli? Kadang-kadang banyak orang aktivis Kristen. Begitu sibuknya, begitu namanya totalitas. Saudara kasih Tuhan. Tetapi saking totalitasnya, saudara. Akhirnya seringkali orang Kristen kehabisan. Tadi saya katakan, kejar, kelelahan, kehabisan. Akhirnya dia malah komplain sama Tuhan. Kesal sama Tuhan. Menyalahkan, kok jadi porat-amarit begini. Kok jadi kacau begini. Kok nggak maksimal begini. Kesal, saudara. Nah sama, Marta juga seperti itu. Dia komplain. Dia jengkel. Tampaknya Tuhan ini nggak adil. Di mana Maria duduk terus mendengarkan. Saya ini sibuk sekali. Tapi Tuhan Yesus berkata begini. Ingat sekali lagi saya baca 41-42. Saya ulang. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri banyak perkara. Ini tipikal banyak kali para aktivis. Nampaknya begitu rohani, sibuk sekali. Begitu mau mengabdi, banyak menyita waktu yang lain-lain itu. Tapi Tuhan kata begini, coba lihat ayatnya ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Marta. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bahkan apa? Yang tidak akan diambil daripadanya. Marta begitu cemas mempersiapkan hidangan untuk Kristus. Sehingga pelayanannya bagi Yesus menjadi sumber kejengkelannya. Kok nggak ada respect buat saya lagi? Kita komplain sama orang sekitar kita. Kok nggak ada penghargaan buat saya lagi? Sebetulnya itu sudah kirim, siapa suruh kau sibuk sekali dengan banyak hal. Tapi satu yang perlu kau kehilangan. Yang terbaik kau kehilangan. Sungguh-sungguh bahkan juga yang bernilai kekal itu kehilangan. Ini jelas bahwa sungguhnya Tuhan mau katakan kepada saudara saya, dia menuntut tiap-tiap kita sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai murid Kristus Tuhan, kita harus tahu yang namanya memilih prioritas. Betul-betul prioritas. Kita semua dapat disamakan dengan Marta. Kita juga orang yang sibuk, kan? Kalau nggak sibuk, kita pemalas ya. Rasanya sibuk ya. Rasanya sibuk. Saya tadi ngomong sama Ibu Sandra begini, sama istri saya begini. Boleh ya saya ngomong, saya bilang, relax, kami dalam keadaan berdua relax tadi. Lalu saya bilang gini, kok saya ada perasaan ya, saya nggak lama lagi meninggal. Kayaknya ada tanda-tanda begini. Saya pernah tiga tim, saudara. 3 tim
yang begitu khusus saya buat tim. Ada satu tim namanya tim betul-betul untuk bergerak ke desa-desa, ke kampung-kampung orang-orang pemberani. Kami ada tim ini, ada 7 orang. 6 sudah meninggal, saya yang belum, saudara, sendirian. Lalu ada tim lagi saya bentuk, 3 tim. Tim yang satu ini, yaitu tim yang memang mobile untuk ke bangsa-bangsa. Kami sudah pergi ke Venezuela, ke Kolombia, ke Afrika, ke banyak tempat. Dan ini ada 5 orang. 4 sudah meninggal, tinggal saya sendiri belum. Tapi ada tim ketiga. Tim yang mobile sekali untuk menduplikasi, memuridkan orang, saudara. Memuridkan, menduplikasi, memuridkan. Dan ini timnya nggak banyak, saudara. Kami hanya ada 4 orang. 3 yang orang saya seringkali percayakan tuh training di gereja-gereja tentang kelompok shell, tentang kelompok kecil multiplikasi. Dari 4 ini, 3 ada meninggal. Tinggal saya sendiri. Lalu saya bilang sama istri saya, kayaknya ini dia sin. Gak lama lagi saya. Lalu kalau saya meninggal, kayaknya duplikasi saya yang paling kuat, itu mama, saya bilang. Istri saya. Memang temperamen kita beda, tapi begitu banyak hal-hal yang sudah terduplikasi. Jadi tolong kami teruskan ya. Lalu tiba-tiba dia matanya besar. Menggantikan sesibuk kamu ini. Sesibuk kamu gini. Memang wajar. Ya wajarlah kita sibuk, saudara. Tapi saudara Kesanto, coba perhatikan. Sekali saudara, lihat. Kita semua sama seperti Marta kelihatannya. Begitu sibuk sekali. Tetapi saudara Kesanto Tuhan, jawaban Tuhan kepada Marta memperlihatkan ada bahaya sekali dari yang namanya kesibukan. Kebalikannya, Yesus menggambarkan apa yang dikerjakan Maria sebagai apa tadi katanya? Yang perlu. Kata yang perlu di sana itu yang paling kita butuhkan. Itu betul-betul yang paling kita butuhkan. Yang kedua, yang terbaik. Yang ketiga, yang kekal. Apapun yang kita kerjakan, yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah tersisihkan, itu sangat membahayakan sekali. Tuhan katakan, Marta, Marta, hei kamu ini, kamu sibuk dalam menyesal. Sebetulnya nada suara Tuhan, nada rasa kecewa sekali. Itu bahaya sekali, nah. Itu sangat bahaya sekali. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus betul-betul dikukuhkan, diteguhkan oleh iman. Tapi selanjutnya, kita dipelihara terus berlanjut hanya oleh kehidupan ibadah, hubungan erat dengan Dia. Bukan karena prestasi-prestasi rohani, bukan karena aktivitas rohani, bukan karena karya-karya kita untuk Tuhan, tapi karya-karya Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkarya bagi Dia. Memperkenalkan waktu kita dengan Tuhan, lebih dalam dengan Dia, lebih sungguh dengan Dia. Saudara, bukankah satu kebetulan sekali, saudara coba lihat, Maria Marta, cerita ini mengikuti apa tadi? Coba poin-poin di atas. Poin di atas yang pertama, saudara coba lihat, yaitu murid-murid diutus memberitakan Injil, saudara. Mereka sibuk menginjili, menginjili. Bahkan musuh-musuh setan. Lalu Tuhan cerita juga tentang apa? Sekali lagi, orang Samaria yang baik hati. Sibuk menolong. Tapi Tuhan arahkan sekarang sebagai kesimpulan, sebagai penutup untuk pasal 10 ini. Sibuk melayani, bahaya sekali. Maka Tuhan katakan waktu murid-murid, jangan kamu berbahagia karena kamu setan-setan sudah pergi. Atau kalau diuraikan, kamu sudah mengusir setan, melepaskan orang terikat, menyembuhkan orang sakit, dikatakan Injil sudah sibuk. Jangan gitu. Tapi berbahagialah namamu itu di surga. Berbahagialah karena kau kasih ruang, aku hidup dalam hidupmu. Aku berkarya untukmu. Berbahagia untuk hal itu. Saudara kasih Tuhan, perhatikan seperti Maria dan Marta, kita semua menghadapi pilihan antara banyak hal yang mendesak dalam hidup kita dengan apa? Hal yang perlu, betul-betul perlu. Atau yang kita butuhkan. Yang kedua, yang terbaik dan yang kekal. Yuk kita bahas dengan cepat 3 poin ini. Ada 3 hal pesan penting. Yang pertama, yang mendesak. Awas, dia dapat menyisihkan yang perlu. Itu fakta, saudara. Yang mendesak, ini bahaya pertama. Yang mendesak
dapat menyisihkan yang perlu. Keadaan yang terlalu sibuk atau menyibukkan diri adalah bahaya yang mendesak, cenderung untuk menyisihkan yang perlu, yang paling kita butuhkan. Bagus tadi doa pembukaan, ada kalimat begini, kami nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan, saudara. Nggak bisa apa-apa, saudara. You lost. Tiap kita lost. Bukankah kata firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5? Tinggallah dalam aku dalam kamu. Itu bicara hubungan paling erat. Sebab di luar aku, kamu nggak bisa apa-apa. Tapi seringkali kita senang apa-apa. Sibuk, saudara. Itu tidak sepenting. Apa yang kita paling perlu? Tinggal dalam dia dalam kita. Yang mendesak bisa menyingkirkan yang paling kita butuhkan. Yang paling kita perlu, saudara Tuhan. Setiap hal, saudara, setiap hal menginginkan tempat pertama dalam hidup kita. Cobalah kita ingat semua. Bukankah hal-hal yang namanya tuntutan keluarga minta perhatian dari kita, minta waktu kita, tiap perkumpulan, tiap kepentingan, tiap organisasi berusaha untuk mendominasi hidup kita, bukan? Setiap kepentingan ingin menjadi yang dominan, pengen diperhatikan. Saudara kesam Tuhan, setiap perhatian terhadap keluarga menjadi tempat terpenting nampaknya. Setiap organisasi meminta waktu kita menjadi prioritas. Setiap jabatan kita menuntut kesetiaan kita secara mutlak, menuntut waktu kita yang terbaik, menuntut kemampuan totalitas kita. Semua mengejar perhatian kita, saudara. Dan terus ia mendesak, bahkan dia katakan, lihat saya, dengar saya, kasih waktu dong. Semua menarik kita, saudara kasih Tuhan. Sangat mudah bagi kita, akhirnya terjatuh ke dalam seperti akhirnya kita kehabisan, saudara. Betul ya? Kita coba kebut semuanya kita kejar. Peran-peran kita. Kita kejar, akhirnya kita kehabisan. Karena itu terus-menerus datang, bukan? Peran kita sebagai anggota keluarga, apalagi seorang ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai imam bagi keluarganya. Saudara terlibat dalam PDPK, pengurus. Yang memuridkan orang lagi. Saudara ikut organisasi, saudara anggota. Saudara juga ikut di perusahaan, saudara punya posisi yang minta pertanggungjawaban, saudara terus diminta perhatian tetangga, lingkungan, saudara butuh juga perhatian, saudara. Semua mendesak, minta perhatian. Dan seringkali kita akhirnya terperangkap seperti lalat diserang laba-laba yang sebentar habis jadi korban. Kehabisan, saudara. Sedih sekali banyak dalam kehidupan orang Kristen, bahkan murid Kristus, hal yang sangat berarti yang sejatinya kita perlu dalam hidup ini tidak berani kita menyisihkan orang lain. Doa kita tidak pernah berani menyisihkan waktu untuk menyisihkan main HP kita, keasikan HP kita. Pembacaan Alkitab kita tidak pernah berani menyisihkan keasikan dapat informasi dari HP kita. Berapa banyak HP begitu antusias, saudara, kita lihat informasi dari sana. Begitu bergairah. Coba saudara total satu hari berapa banyak saudara dapat informasi dari HP. Tapi kita banyak kali nggak berani, kita pakai cuna menyakitkan sekali. Nggak berani menyisihkan itu. Coba saudara total. Saya tidak katakan saudara nggak perlu informasi. Berapa banyak kita saudara berani menyingkirkan saudara ngerumpi kita demi sharing dalam kelompok kecil kita nggak penuh gairah. Sedih sekali Kristen nampaknya. Saudara kesabda dalam dunia yang kita tinggal di saat ini, murid Kristus sejati nggak harus berani membedakan mana yang mendesak, mana yang paling perlu. Nggak bisa nggak. Saudara, saya membutuhkan Kristus tiap hari, membutuhkan hubungan paling intim sama Dia. Kalau nggak kita lost. Di luar aku kau nggak bisa apa-apa. Saudara saya, kita butuh hubungan paling intim. Kita butuh paling dekat. Dan sering yang menyedihkan, saudara, hubungan paling dekat dengan Allah itu gak pernah mendesak-desak kita. Dia gak pernah teriak-teriak. Sedangkan yang lain, tuntutan kantor, tuntutan anggota keluarga, tuntutan suami, tuntutan istri, terus mengejar-ngejar. Tuntutan kompleks kita, sekitar kita, peran kita, posisi kita dalam organisasi, dalam kelompok-kelompok tertentu. Seringkali itu mendesak dan berteriak-berteriak. Sementara hubungan dekat sama Tuhan kayaknya menunggu saja. Dia diam.
Seperti saudara kalau baca Kidung Agung pasal 5, aku menantikanmu sampai berapa lama lagi. Saudara saya lost tanpa Tuhan. Lost tanpa hubungan paling intim dengan Tuhan. Itu yang paling kita perlu. Itu yang paling kita butuhkan. Karena Salomo pernah berkata begini sama Tuhan. Orang yang mendengar hanya orang itu yang bisa berbicara dengan baik. Orang yang mengalami Tuhan hanya orang yang bisa keluar berkarya dengan baik. Tanpa itu lost. Mungkin kita masih berkarya, tapi akhirnya kita lelah. Tadi saya katakan, kebut, kelelahan, akhirnya kehabisan. Ini semua dapat terjadi bagi kita semua. Yang kedua, yang baik, awas menyisihkan yang terbaik. Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kata yang terbaik berarti yang paling berharga. Waduh. Gini ya. Yang baik. Boleh saudara dapatkan. Tapi kalau yang terbaik hilang, sebetulnya hilang semua. Tragis, bukan? Sedih sekali, bukan? Saudara kasih Tuhan. Coba perhatikan, Marta mengambil sudut pandang yang salah. Apa yang dikerjakan itu sebetulnya baik. Setuju ya? Dilakukan Marta itu baik nggak ya? Baik, saudara. Dia rajin. Baik. Tetapi ia kira satu hal yang terbaik. Duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Terus mendengarkan suaranya. Perkataan Tuhan. Saya pernah pakai bahasa begini, istilah kita. Saya pakai begini. Saudara suka sekali nggak, saudara, baca kitab suci, mendengarkan suaranya? Atau sampai saat ini jadi sekali-sekali saja? Atau kali-kali aja? Terus menerus. Waduh, dekat kaki Yesus. Terus menerus. Itu terbaik, kata Tuhan. Itu sungguh terbaik. Persoalan Marta bukanlah terletak kepada pelayanan. Boleh dong melayani dong. Saya masih melayani. Dari 43 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih melayani Tuhan. Anugerah Tuhan. Sebentar bulan April saya 44 tahun melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi saudara Tuhan, yang menjadi masalah ialah banyak, sibuk sekali. Banyak pelayan. Ia berusaha kerja keras, terlalu banyak. Yang menjadi persoalan bukanlah aktifnya, melainkan penilaiannya. Penilaiannya yang salah. Dia kira itu yang terbaik, padahal itu hanya baik. Dia kira itu berharga, padahal hanya berharga, bukan yang paling berharga. Saudara kesatuan, ia menghabiskan seluruh waktunya di atas kakinya sendiri, saudara. Untuk memasak, untuk menghidangkan makanan, dan terus sibuk. Pada seharusnya itu waktunya untuk diam di kaki Tuhan. Jadi gak usah heran. Dia khawatir. Dia kelelahan. Maaf. Dia jadi pecundang. Sama seperti kebanyakan banyak orang aktivis Kristen lainnya. Sedih. Padahal Tuhan mau kita semua bersuka cita. Bukan pura-pura suka cita. Tuhan mau kita penuh dengan vitalitasnya. Bukan pura-pura vitalitas. Tapi itu gak mungkin kita dapatkan. Kalau kita nggak ngambil langkah terbaik. Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Kita tidak dapat melakukan semuanya, saudara. Sungguh-sungguh nggak dapat. Karena itu kita harus bijak memilih supaya kita mengerjakan yang terbaik. Dapat yang terbaik, maka saudara betul-betul dapat mengerjakan yang baik-baik. Tapi kalau saudara tidak ketemu yang terbaik, nggak mengenal yang terbaik, yang lain-lain pasti nggak terbaik. Saya kasih contoh simpel, saudara ya. Dulu saya punya pembantu namanya Tari. Orangnya sopan, orangnya rajin. Bahkan rajin banget, saudara. Tari ini orang Jogja. Satu kali waktu istri saya dan anak-anak, selain ada pelayanan, tapi sekaligus mengunjungi keluarga di Ambon. Waktu itu saya begitu lelah. Malam hari saya bilang sama Mbak ini, Mbak, besok saya itu khotbah di gereja GPDI, gereja yang masih GPD yang masih tradisional. Jadi GPD itu bagusnya pakai baju putih. Biar mereka suka kayak saya baju putih. Jadi baju putih saya ya, jangan baju warna lain ya. Baik Pak,
Yang kedua, tolong besok saya katakan masak telur mata sapi. Saya suka telur mata sapi. Masak bikin 3, saya mau makan, saya sarapan itu aja. Kata dia, sopan saudara, sopan. Memang waktu itu dia sambil mendengar saya sambil ngerjakan yang lain, saudara. Apa yang terjadi? Besok pagi, saudara, dia setrika saya baju merah, saudara. Mungkin dia kira Imlek, saudara. Saya tanya, Mbak, kenapa baju merah? Dia kreatif banget, saudara. Dia bilang gini, Pak, Bapak kan lelah, kurang istirahat. Biar Bapak cerah, Bapak pakai baju merah. Dia nggak kasih ruang saya berbicara bahasa saya. Lalu saya mau makan, saudara. Dia sediakan saya telur dadar campur kecap, saudara. Kecap manis. Lidahku masih Batak. Walaupun sudah lama di Jawa, lidahnya cetak birunya Batak. Suka asin, saudara. Disediakan saya telur dadar pakai kecap manis. Saya bilang, kok kayak gini telurnya? Pesan saya apa? Pesan saya telur mata sapi 3 buah. Sedikit garam saja. Kamu bikin telur dadar pakai kecap. Dia malah bilang begini, Bapak belum tahu, Pak. Telur dadar Jogja itu enak, Pak. Pakai kecap manis. Aduh. Apa hasil kerjanya? Maaf. Bikin saya jengkel, saudara. Bikin saya kesel. Kalau tiap hari kayak gini, nggak bisa saya percaya dia, saudara. Bayangkan udah capek-capek dia kerja, capek-capek dia kerja, tapi hasilnya nggak optimal. Nggak menyenangkan saya, saudara. Kalau bikin telur dadar kan gampang sebetulnya ya. Pasti lebih capek dari telur mata sapi, sudah gampang, tinggal plok, saudara, kasih garam. Ini pakai dia kocok, kasih kecap, saudara. Berapa banyak kita juga begitu, saudara, karena nggak punya waktu banyak mendengarkannya. Maka semua kita kerjakan nggak optimal. Akhirnya kita capek, kita terdakwa. Keluarga kita terdakwa. Pimpinan perusahaan juga jengkel, kesal sama kita. Saudara sama Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara. Awas, yang sementara dapat menyisihkan yang kekal. Lihat ayat 42, dikatakan kalimat terakhir. Bahwa Maria ngapain? Dia buat yang perlu, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dipilih Marta mempunyai nilai kekal. Apa yang dipilih Maria yang akan tetap selama-lamanya bernilai. Makanan jasmani, saudara. Nilai-nilai jasmani hanya sementara. Tapi mendengarkan suara Tuhan, itu impact-nya memberikan vitalitas rohani, bahkan berdampak kekal. Ini kekal. Paulus akhirnya berkata begini, saudara. Kalau saudara ingat 1 Timotius 4 ayat 7-8, dia berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu kekal. Kata ibadah ini masuk oleh Paulus tadi, hubungan paling dekat sama Tuhan. Hubungan paling dekat sama Tuhan. Latihan jasmani itu bagus. Saya tiap hari olahraga, saudara. Tiap pagi model sarapan saya begini. Model sarapan saya daun selada 1 piring, terong cukup besar, tomat cukup besar. Itu aja sarapan saya. Lalu saya jogging 5-6 kilo, saudara. Masih lumayan lah. Masuk usia 64 tahun. Masih jogging, masih push up. Ya, bisa 50-75 maksimal, saudara. Olahraga, baik, latihan jasmani. Tetapi itu sementara. Tapi ibadah itu hubungan dengan Allah. Makanan yang kau sediakan itu, kamu sibuk begini. Hei Marta, itu sifatnya sangat sebentar sekali. Tapi hubungan denganku, hubungan erat denganku, itu sifatnya kekal. Itu bukan saja memuaskan jiwamu, mengenyangkan rohmu, menyehatkan jiwamu, memberikan vitalitas bagimu yang kekal, dan sungguh-sungguh menuntunmu untuk bernilai-nilai kekal. Saudara, sayang, banyak kesenangan tidak kekal, sifat sementara, akhirnya menggeser nilai kekal. Contoh, saudara masih ingat enggak Esau? Demi sop Bronobon, sop dari kotanya Kak Pingkan, saudara. Sop Bronobon, kacang merah, saudara. Aduh. Jadi sebetulnya Esau itu latar belakangnya orang Manado, saudara.
Wah, untuk kesenangan sesaat saja, saudara. Kehilangan, saudara. Kehilangan. Saudara, coba lihat yang namanya Lot. Lebih baik dia terpisah dengan Abraham yang bawa dia untuk ke mesbah Allah, bersekutu dengan Allah. Karena lihat dengan kasat matanya, ada yang menarik lembah yang subur. Itu lebih tertarik kepada dia. Yang sesaat lebih penting daripada yang begitu nilai kekal hubungan dengan Allah. Aduh, ini tragedi besar sekali, saudara Tuhan. Ada seorang teman, seorang yang begitu pintar, rohani sekali, saya nggak sebut namanya, saudara. Ketika dia dalam anak istilah kami dulu namanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Dia jadi anak KTB saya, saudara, antusias, dia wanita. Lalu ketika umur 22, dia menjadi seorang sarjana yang pintar, sarjana accounting. 23, prinsip-prinsip punya pasangan hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh lahir baru, tapi bertukar Tuhan itu menjadi pasangan hidupnya. Tapi sampai 28, 29, belum dapat pasangan hidup. Waktu 32 tahun dia lapor sama saya. Bang, saya punya calon, Bang. Gimana dia? Wah, Bang, dokter, Bang. Rohaninya gimana? Ya, belum lahir baru sih, Bang. Belum sungguh-sungguh. Lalu saya bilang, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Lalu dia marah sama saya. Abang bisa jamin saya dapat sungguh-sungguh? Kalau nggak bisa jamin, abang nggak usah ngomong. Saya bilang, bisa kalau sungguh-sungguh. Kapan? Kata dia, waktu saya nggak tahu. Akhirnya dia diam-diam nggak undang saya juga. Dia nikah, saudara. Nikah. Baru 2 tahun nikah. Iya, datang ke saya. Mukanya bengkak, saudara. Habis dikarate pacarnya, saudara. Suaminya, saudara. Aduh. Untuk yang nilai-nilai sesaat, bahwa kamu punya suami, dapat seorang dokter lagi, suami, akhirnya dirimu akhirnya punya status yang lebih jelas, kau kompromi. Aduh. Sedih sekali ya. Saudara, hati-hatilah. Mungkin karier kita itu nampaknya menarik sekali. Kadang-kadang kita coba memanjat, naik tangga demi tangga. Tapi saudara coba perhatikan, saudara akan kaget. Kalau saudara sampai kepada puncaknya, tiba-tiba saudara bersandar sebetulnya. Bersandar pada dinding, pada tembok yang keropos. Habis. Nggak salah saudara punya karier bagus. Tapi tolong hubungan paling dekat. Dasar yang teguh, erat sama Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Jangan sampai diubahkan. Oke, saya coba tutup dengan satu pernyataan yang sangat menarik sekali. Atau 2 pernyataan. Pertama pernyataan Dwight Moody. Kalau Anda tidak mengadakan saat teduh yang benar, bukan sekedar rutinitas maksudnya, tapi menikmati hadiratnya dengan doa yang sungguh, dengan menyembah yang sungguh, dengan baca Alkitab dengan sungguh, sampai saudara akhirnya mengalami dia. Kalau itu tidak terjadi, bukan karena Anda terlalu sibuk, tetapi itu karena Anda memilihnya memang begitu. Lalu pernyataan kedua, Martin Luther. Luther pernah bilang begini, kalau saya jadi setan, kata dia, saya tidak suruh menggoda orang Kristen untuk melawan Tuhan, maki Tuhan. Yang saya suruh, dia sibuk banyak hal. Supaya dia kehilangan apa yang paling perlu, apa yang paling terbaik, dan apa yang bernilai kekal. Dia tamat sendiri kok. Saudara. Sedih ya? Tapi Martin Luther kan bukan setan ya, kalau kata dia. Dan sebetulnya itu yang sering kali menghampiri kita. Saudara. Yuk, pastikan kita sungguh ambil apa yang paling perlu. Itu yang paling kita butuhkan. Sungguh ambil apa yang terbaik. Sungguh ambil apa yang nilai kekal. Apa itu? Hubungan paling intim sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sabda firman-Mu. Mohon berbicara lebih lanjut kepada kami. Tolong kami bukan saja sekedar tahu yang namanya prioritas. Tapi kami berani ngambil tindakan yang prioritas itu. Hubungan paling intim sama Tuhan. Karena itu yang paling perlu. Itu yang terbaik di mata Tuhan. Dan harusnya juga di mata kami. Tapi itu juga bernilai kekal. Yang tidak akan diambil daripada kami. Bapak materaikan teguhkan kami semua. Bangkitkan kami. Kalau kami sudah sibuk sekali. Tuhan ampunilah. Ketika engkau meratap tentang jemaat Efesus, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Itu berarti sangat serius. Karena yang paling perlu, yang terbaik, yang bernilai kekal sudah hilang dari orang Efesus.
Pulihkan kami, supaya kami tidak kehilangan itu Tuhan. Hubungan paling intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Matrakan firman-Mu, teguhkan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inside the